Ada orang yang mengklaim mengaku dirinya diangkat menjadi nabi dan ketika Rasulullah SAW masih hidup di akhir-akhir hayat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita semua diberikan banyak sekali karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, termasuk nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insyaallah kita niat semuanya ikhlas karena Allah, melanjutkan dengan ta'lim, menguatkan keimanan kita dengan membaca kitab yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Mudah-mudahan ini semua semakin menguatkan keimanan, ketakwaan kita dan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam perbanyak kita bacakan, sanjungkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kokoh, tidak goyah, senantiasa mengikuti risalah yang dibawa beliau sampai kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat, dan kita sangat berharap dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan diantaranya adalah munculnya dajjal-dajjal, mereka yang mengaku sebagai apa? Nabi. Ya, nah hari ini insyaallah kita akan detailkan, perjelas, karena ini peristiwa terjadi langsung di masa Rasulullah masih hidup. Bahkan generasi sahabat, generasi tabi'in, dan sampai hari ini, dan mungkin akan terus terjadi sampai nanti terjadinya hari kiamat. Ya. Pengarang kitab ini mengatakan di antara tanda kiamat yang ke-11, khuruju ad'iya'in nubuwah. Keluarnya, nampaknya fenomena orang-orang mengaku sebagai nabi. Ya, ad-dajjalin, dan mereka inilah yang disebut dengan apa? Dajjal. Jadi dajjal itu bukan hanya satu. Termasuk ini yang mengaku jadi nabi, rasul adalah termasuk apa? Dajjal. Al-kadzabin, dan semua mereka ini adalah pendusta. Ya na'udzubillah. Wa yusirunal fitnah, dan mereka ini orang-orang yang mengaku menjadi nabi utusan Allah, mereka menyebarkan fitnah, ya, menyalakan api fitnah di kalangan umat dengan apa? Bi'abatilihim, dengan kebatilan yang mereka bawa. Karena apa? Daripada musibah ini, fitnah ini, tidak sedikit orang-orang yang beriman mengakui kenabian mereka. Ya, nauzubillah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad akhbaran nabi, hal ini sudah dikabarkan, diinformasikan jauh-jauh hari oleh siapa? Nabi. Ya. Jadi kalau nanti Allah tanya di hari kiamat, kenapa masih ikut nabi itu? Ya, Rasulullah sudah mengingatkan. Artinya apa? Hadis-hadis seperti ini harus membuat kita apa? Hati-hati.
Ya, istilah orang kitanya apa? Eling lan waspodo. Ya, karena ini kita sekuat apapun iman kadang-kadang ada aja. Ya. Nah, makanya harus eling, ya kan? Bapak kita eling gak nih? Nah, jangan-jangan kita sholat tapi nggak eling, ya. Harus ingat Allah, ya. Karena kalau yang nggak ingat Allah, ada orang ngaku jadi nabi ngikut. Ya, Rasulullah sudah mengabarkan ada duha ula, jumlah mereka ini qarib min salasin, hampir mendekati 30 orang. Ya, bahkan nanti kalau dihitung lebih. Ya, nanti dalam kesimpulan kitab ini kenapa Rasulullah memunculkan angka 30, padahal kalau dihitung-hitung yang ngaku jadi nabi bahkan ratusan, ribuan, bahkan mungkin apa? Jutaan. Ya, ini yang masyhur saja, yang dikenal, ya, kurang lebih kata Rasulullah sekitar ada 30 orang, dan ini nauzubillah, ya, pengikutnya juga tidak sedikit. Dan ini masuk ke dalam bab keimanan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang goyah, tidak ada di antara kita yang terjerumus ke dalam keyakinan mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, ini menunjukkan bahwa proses menuju hari kiamat ini ada tanda-tandanya. Ya, dan kalau kiamat sudah semakin dekat, kita harus segera kembali kepada siapa? Allah. Perbanyak ibadah, dekati Allah dengan ibadah-ibadah mahdoh, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kiamat tidak akan tegak berdiri terjadi hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun, sampai akan muncul diutus, yaitu apa? Para dajjal pendusta. Qarib min salasin, semuanya itu kata Rasulullah jumlahnya mendekati angka 30. Kulluhum, semuanya, yaz'amu annahu Rasulullah, mengaku, mengklaim bahwa mereka adalah Rasul utusan Allah. Ya, nauzubillah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dajjal ini akan muncul. Puncaknya kata Rasulullah, dajjal yang paling akhir mendekati hari kiamat, ada yang namanya al-a'warul kazzab. Ini yang sering kita kenal, yaitu dajjal yang matanya hanya sebelah. Nah, ini puncaknya. Ya, jadi akan ada dajjal, sudah benar-benar dekat kiamat. Itu nanti akan ada dajjal yang matanya apa? Sebelah. Dan simbolnya sekarang sudah banyak. Ya, kita kadang-kadang tidak merasa di mainan anak-anak, di tayangan-tayangan, bahkan mungkin tidak sedikit di gambar-gambar baju yang kita pakai. Ya, ini mereka bukan tidak mendesain, betul-betul didesain dan mereka paham betul tentang ini. Di seluruh dunia mereka kuasai dan akan munculkan pada waktunya. Memang ini akan muncul yang namanya dajjal, dan memang matanya hanya apa? Sebelah. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada fitnah dajjal. Apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih? Faqad khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Faqala, dan di antara isi khutbah beliau, ya, dan kalau ini beliau menyampaikan dalam momentum khutbah, tandanya penting. Makanya kita harus hati-hati betul. Ya, harus apa? Hati-hati betul. Innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yakhruja, sampai keluar, salasuna kadzaban, 30 orang pendusta. Ini semua mereka mengaku menjadi apa? Nabi. Akhiruhum, yang terakhir dari mereka, al-a'warul kazzab, yaitu dajjal yang bermata satu dan pendusta yang sangat apa? Sangat dusta. Ya, nauzubillah. Ya.
Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Sauban. Nah, ini Sauban biasanya sering dikisahkan tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bisa berpisah dengan Rasul. Ya, Sauban ini khadim, pembantunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari bersama dengan Rasulullah. Setiap kali pulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dia menangis, rindu, gak bisa barang sekejap tidak menatap wajahnya yang mulia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Sauban, ya, dan menangis, bahkan mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah khawatir, saya tidak bisa tidur semalaman, menangis terus menangis, karena kalaupun nanti saya masuk surga, surganya pasti berbeda dengan engkau. Sekarang di dunia saya berada di rumahmu, tapi nanti di akhirat khawatir tidak bisa lagi berjumpa. Nah, ini kata Rasulullah apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Gak perlu khawatir wahai Sauban, sesungguhnya seseorang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, ini motivasi menghibur Rasulullah kepada Sauban, bahwasannya insya Allah Sauban ini akan membersamai siapa? Rasulullah. Termasuk kita mudah-mudahan terdetik kuat dalam hati, pikiran, keimanan kita bahwa kita mahabbah kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sauban? Annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ya, jadi kita semuanya akan ada pada waktunya digiring, bahkan sebagian kita sekarang. Ya, kita mengikuti standarnya bukan standar seorang muslim, tapi standarnya mengikuti siapa? Orang-orang musyrik. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama bahkan sampai habis nggak ada Islamnya sama sekali. Nauzubillah. Wa hatta ya'budu al-ausan, dan sampai mereka kembali lagi menyembah patung-patung. Nauzubillah. Wa innahu sayakunu fi ummati, dan sesungguhnya akan terjadi pada umatku, kata Rasulullah, salasuna kadzabun, yaitu akan ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi dan mereka semuanya dusta. Ya, kulluhum, setiap mereka yang 30 orang ini, yaz'amu annahun nabi, mengaku, mengklaim bahwasannya dia sebagai nabi. Wa ana khatamin nabiyyin, dan saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Setelah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini akidah, keyakinan, tidak boleh lepas, tidak boleh bergeser. Siapapun yang mengaku nabi rasul setelah Nabi Muhammad, sudah tolak. Gak perlu banyak mikir, gak perlu konsultasi, gak perlu minta fatwa. Ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dalam sejarahnya ada beberapa orang-orang yang dicatat oleh para ulama, mereka mengaku nabi dan jumlahnya pengikutnya juga amat sangat banyak. Ya, yang pertama, fadda'an nubuwata fi akhiri hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengklaim, mengaku dirinya diangkat menjadi nabi, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di akhir-akhir hayat beliau. Ya, siapa namanya? Al-Aswadul Insi fil Yaman. Namanya Al-Aswad Al-Insi, dia asli orang Yaman, tinggalnya di Yaman. Ya, kenapa? Haitsu irtadda 'anil Islam. Al-Aswad Al-Insi ini tadinya Islam, mengikut risalah Rasulullah, tiba-tiba dia apa? Murtad. Ya, nauzubillah ini. Makanya hati-hati betul kita niatkan setiap kali kita sholat, mudah-mudahan ini cara Allah jaga. Setiap kali termasuk kita hadir di majlis ta'lim,
majelis ilmu, mudah-mudahan iman kita yang mulai kendor lagi Allah kuatkan. Ya, dan itu fungsinya, makanya dalam Islam tidak ada yang namanya pensiun daripada beramal. Karena pada intinya amal ini yang akan menyelamatkan dan menjaga kita daripada ketergelinciran. Ya, makanya sholat maghrib yang baik berjamaah adalah ketika sholat isyanya lanjutkan berjamaah. Nanti sholat isya kita berharap dibangunkan subuh juga berjamaah terus. Supaya apa? Berkesinambungan. Dan insya Allah ini akan menjadi salah satu Allah cara menjaga kita. Bayangkan orang ini semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Apakah berimannya langsung di tangan Rasulullah atau bukan? Tapi ini Rasulullah masih hidup, pernah masuk Islam, tiba-tiba murtad dan nggak kadung-kadung ngaku sebagai apa? Nabi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau bukan karena hidayah Allah, berat. Ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang serba informasi luar biasa. Ya, orang kalau kurang-kurang kuat iman itu sangat mudah tergonjang-ganjing, bahkan mungkin tidak sedikit ada orang yang mengaku nabi kita ikut-ikutan. Ya, saya sering mengingatkan hati-hati anak-anak kita bermedia sosial. Ya, ada seorang penelitian psikolog. Ya, anak-anak kita yang kecil-kecil nih bikin agama-agama baru. Ya, mereka bikin komunitasnya, ada seremonialnya memang kayak bermain, tapi itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Ya, nah ini khawatir tidak ada di masyarakat, muncul di media sosial ini. Ya, dan karena muncul di media sosial, kita tidak melihat fenomena ini karena memang kita tidak masuk ke situ. Ya, nah ini tantangan generasi yang akan datang, ini berat ini. Semua akan banyak beralih ke media apa? Sosial. Ya, makanya kita harus hati-hati dengan pendidikan anak-anak kita, dan yang paling penting pasti kita bisa mampu semuanya. Hadirkan dalam doa-doa kita. Kita minta jaga kepada Allah, jangan kalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang apa? Nabi, Rasul, Abul Anbiya, masih doa kepada Allah apa? Rabbi ja'alni muqima sholati. Kata beliau apa lanjutannya? Wa min zurriyati. Dan keturunan, masih ada kekhawatiran itu. Apalagi keimanan kita tidak sekuat Nabi Ibrahim. Ya, amal soleh kita tidak sebanyak apa? Nabi Ibrahim. Perlu kita menguatkan, hadirkan. Dan selalu kita diajarkan oleh para guru-guru kita, anak kita itu diabsen dalam doa itu, hadir mukanya satu-satu. Ya, fulan di mana ya Allah, jaga, titipkan kepada Allah. Karena kalau nitip ke sesama makhluk Allah sama ada lengahnya. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, Allah Al-Hayyul Qayyum la yamut. Allah akan senantiasa hidup dan tidak mengenal yang namanya apa? Mati, apalagi tertidur, apalagi ngantuk. Ya, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Al-Aswad Al-Insi tinggal di Yaman, mengaku menjadi nabi, dan banyak orang muslim juga yang akhirnya jadi murtad. Ya. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat melalui orang untuk disampaikan kepada kaum muslimin yang ada di mana? Di Yaman. Untuk apa? Memerangi orang ini. Ya. Jadi kalau sudah tingkatan kepada hal yang asas dalam agama, pertama harus diingatkan. Yang kedua, apalagi ada pemimpin muslim dia nggak mau bertaubat, itu boleh sampai kita diperangi. Ya, tapi ini masya Allah di masa Rasulullah orang ini murtad terus menerus, bahkan diperangi kurang lebih selama 3 bulan berturut-turut. Ya, diingatkan. Ya, apalagi dia pernah muslim. Ya, tapi ternyata orang ini tidak mau menarik. Ya, pendapatnya, keyakinannya bahwa dia sebagai seorang nabi, sampai akhirnya waliyazubillah wa qataluhu, terbunuh fi manzilihi, di rumahnya. Ya, dan ini berat, ya, berat sekali sebetulnya sampai terjadi pembunuhan. Tapi orang-orang yang membuat fitnah seperti ini, kalau tidak dipotong akarnya, ini akan menjadi penyakit yang menyebar luas bagi siapa? Bagi umat, berbahaya. Ya, makanya Rasulullah ingatkan. Tapi ini prosesnya panjang, 3 bulan berturut-turut diingatkan,
kemudian juga tidak mau balik sampai akhirnya ya terpaksa memang dieksekusi, ya, nauzubillah. Ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih apa? Masih hidup, ya. Kemudian ada lagi namanya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, ya. Ini Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi juga termasuk di antara orang yang mengaku menjadi nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahul muslimin, diserang, diingatkan oleh kaum muslimin, ya, dan alhamdulillah balik lagi dia. Ya, jadi kita harapannya ketika mengingatkan orang bukan kita ingin menjatuhkan, harapannya dia kembali kepada apa? Kebenaran. Ini termasuk Tulaihah ini, subhanallah. Dia mengaku menjadi nabi, kemudian dia diingatkan dan alhamdulillah balik lagi, ya. Nah, makanya ini berat nih, yang kayak gini nih biasanya jarang. Orang ngaku nabi balik lagi kan berat itu secara mental. Nanti dicemooh, dulu ngaku nabi, nah, sekarang balik lagi. Kenapa? Kesambet atau dapat proyek gitu kan? Nah, ini tapi subhanallah, orang ini memilih balik ke jalan Allah karena dia yakin apa yang dia klaim pasti tidak benar. Bahkan orang ini walahiqa bi jaisyil muslimin, ikut serta dalam peperangan kaum muslimin, wa abla fil jihad, bahkan orang ini jadi semangat ingin menebus dosa aja. Setiap kali ada jihad dia selalu daftar paling pertama, ya. Nah, karena dalam Islam apa? Orang kalau banyak kesalahan hapus. Caranya bagaimana? Banyak perbuat amal soleh. Kenapa? Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Keburukan itu bisa dihilangkan, dihapus dengan memperbanyak apa? Kebaikan. Ya, makanya kita yang ada pernah sholatnya bolong, tambal perbanyak tuh sholat sunnah. Ya, kalau perlu ada sholat sunnah yang menjadi kewajiban kita, seolah-olah kita wajibkan bagi sendiri. Bagi Allah sunnah, bagi Rasulnya sunnah, tapi kita kepada diri sendiri sebisa mungkin jangan sampai apa? Ketinggalan. Ya, nah ini luar biasa, alhamdulillah. Wastusyhida, dan orang ini meninggal dalam keadaan syahid binahawan ketika terjadi perang Nahawan. Ya, jadi orang ini beruntung, dia muslim, kemudian murtad jadi nabi, ngaku jadi nabi, kemudian diingatkan dia kembali lagi kepada Islam dan semangat untuk menebus kebaikannya luar biasa. Sering kali ikut dalam peperangan bersama dengan kaum muslimin dan Allah wafatkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid. Ya, dan orang yang mati dalam keadaan syahid dalam Islam itu levelnya setelah nabiin, siddiqin, syuhada. Nah, baru kita nih kalau yang gak mati syahid mungkin kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita minimal masuk ke dalam golongan sholihin. Ya, kita masuk ke dalam golongan apa? Sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling familiar. Namanya adalah Musailamatul Kadzab. Ya, ini hampir semua orang kalau Rasul Murtadin pasti mengenal nama ini. Namanya siapa? Musailamah. Ya, apa dia? Wa kana yaz'amu annal wahya yatihi fiz zalam. Orang ini tadinya muslim, ya, dia bersyahadat, berikrar dengan syahadatain, tapi dia ujug-ujug tiba-tiba ngaku, saya mendapatkan wahyu ketika sedang malam gelap gulita. Subhanallah. Wa qad arsala ilaihi Abu Bakrin As-Siddiq jaishan biqiyadati Khalid bin Walid. Ya, ini terjadi pada masa kekhalifahan siapa? Abu Bakar Siddiq. Nanti ada satu peperangan namanya Harbu Riddah, yang mana penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak yang terbunuh. Sampai akhirnya kata Abu Bakar, ini kalau banyak penghafal Quran, yang mereka hafal Quran langsung dari bacaan Rasulullah, kalau semakin sedikit, khawatir nanti Quran gak bersambung kepada generasi setelahnya. Makanya kata Abu Bakar, siapkan beberapa orang yang akan apa? Mencatatkan Al-Quran. Mulailah ditulis di batu-batu, di pelepah kurma, di daun-daun, ya, sampai nanti dihimpun dan puncaknya memang baru terkumpul dan disebarluaskan di masa pemerintahan siapa? Utsman bin Affan. Makanya nama mushafnya disebut dengan mushaf apa? Utsmani. Tapi awalnya idenya sudah muncul pada masa pemerintahan siapa?
Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, ini Abu Bakar menyiapkan pasukan dipimpin oleh pemimpin perang yang paling ahli dalam strategi perang. Namanya siapa? Khalid bin Walid. Dan ini yang aneh, Khalid bin Walid ini. Dia jahiliyah ataupun Islam, mimpin perang selalu menang. Tapi meninggalnya di mana? Di atas kasur. Ya. Jadi kita yang penting amal soleh, dimanapun amal soleh. Ya, meninggalnya di mana memang nggak bisa milih. Kalau bisa milih, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, meninggal ketika kita sedang sholat, nggak bisa milih. Tapi umumnya orang yang senantiasa dekat dengan kebaikan, insya Allah ketika meninggalnya pun dalam kondisi apa? Terbaik. Tapi nauzubillah, kalau ada orang ingin husnul khotimah sepanjang hidupnya, bahkan sudah tua renta masih rajin, senang dengan maksiat, jangan berharap bisa meyakinkan dirinya ketika sakaratul maut, dan itu masa-masa sulit, dia akan meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ya, pasti kemungkinan besarnya orang yang seperti ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, besar kemungkinan apa? Su'ul khatimah. Ya, makanya ini kita doa kepada Allah, mudah-mudahan sedang sehat, mudah rajin ibadah. Nanti kalau sudah tua, ya Allah, saya sering ditanya, gimana itu yang berbaring di rumah sakit pakai pempes? Saya bilang secara hukumnya memang nggak sah. Ya, nggak perlu ditanya, anak-anak saja paham. Orang syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas. Kalau ada pipis nempel ya nggak bisa. Tapi orang sudah tua diangkat salah, nggak diangkat salah. Belum lagi sebagian pempesnya saja mahal. Kalau ganti tiap waktu sholat berapa itu? Kalau hartanya dia banyak mungkin nggak ada problem. Ya, nah, makanya ini orang-orang yang ketika mudanya sehat ibadah, apalagi nambah dengan yang sunnah-sunnah, ketika sakit sudah nggak ibadah, tetap dicatat pahala, dia dapat pahalanya. Ya, pokoknya nanti kita ini tiba-tiba ya Allah, nggak ada yang tahu yang namanya umur, nggak ada yang tahu yang namanya kesehatan, ya. Rajin sholat berjamaah, rajin, tiba-tiba nauzubillah, ya. Mudah-mudahan nasallallahu alaihi wasallam kita diselamatkan oleh Allah, tiba-tiba ada yang jatuh sakit nggak bisa ke masjid itu kita di rumah sholat karena nggak bisa, insya Allah pahalanya sama dengan orang-orang yang ada di mana? Di masjid. Tapi syaratnya harus apa? Sehat, muda, kuat, dia rajin apa? Ibadah. Jangan nunggu ibadah kalau sudah apa? Sudah tua. Karena kita belum tentu juga sampai usia tua. Ya, yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Ya, tidak cukup hanya Khalid bin Walid, wa Ikrimah bin Abi Jahal. Termasuk Rasul Abu Bakar menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Ikrimah anaknya Abu. Termasuk ini. Ya, ada orang mungkin ya nenek moyangnya keturunannya jahatnya luar biasa. Jangan tutup kemungkinan boleh jadi anak keturunannya malah apa? Baik. Ya, ini termasuk Ikrimah, bapaknya siapa? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Itu yang paling gedek dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anaknya Islamnya luar biasa, ya, Islamnya luar biasa. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Abu Bakar menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Syarhabil bin Hasanah. Ya, ini 3 orang ini diperintahkan oleh Abu Bakar, siapkan pasukan, kemudian hadapi yang namanya siapa? Musalaimah Al-Kadzab. Kenapa? Karena Musalaimah Al-Kadzab ini ternyata pengikutnya nggak kaleng-kaleng, jumlahnya kurang lebih arba'ina alfa muqatil. Dia punya 40.000 yang ikut dengan siapa? Musalaimah Al-Kadzab. Makanya Abu Bakar siapkan lapis 1, lapis 2, lapis 3, karena pengikutnya apa? Banyak. Makanya kenapa Musalaimah Al-Kadzab ini banyak dikenal dalam literatur Islam. Bahkan umumnya orang kalau disebutkan siapa yang aku jadi nabi, biasanya yang muncul namanya siapa? Musailimah. Karena ini memang jumlah pengikutnya luar biasa besarnya. Sampai akhirnya terjadi peperangan, dan ini peperangannya cukup lama, yang dikenal tadi dengan Harbu Riddah, peperangan yang sangat-sangat sengit, ya. Dan ini akhirnya subhanallah dengan izin Allah, wa qutila Musalaimata biyadi Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Musalaimah Al-Kadzab dalam peperangan ini terbunuh, dan yang membunuhnya siapa? Wahsy bin Harb. Siapa Wahsy bin Harb? Ini dulu yang ketika dia masih kafir mencincang pamannya Rasulullah di perang Uhud, namanya Hamzah.
Gitu. Nah, dia ketika masuk Islam, dia sudah niat, saya telah membunuh orang terbaik. Bahkan orang yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Islamnya Hamzah, Islam Muslim itu ciut semua, nggak ada yang berani. Ketika Hamzah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, baru tuh mulai pada menampakkan. Mereka dulunya nggak berani. Makanya Rasulullah ketika perang Uhud itu sedih luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan, Hindun ini dia mengumumkan, siapa yang bisa membunuh Hamzah, apalagi menghadirkan kepada saya isi-isi perutnya, maka saya akan kasih hadiah emas yang luar biasa banyaknya. Gitu. Ini Wahsy ini seorang budak, ya, dia tentu motivasinya tinggi, cari di mana ini Hamzah. Dia dapat, ditumbak, kemudian dicincang bagian perutnya, kemudian isinya itu dihadiahkan kepada siapa? Hindun. Nih, saya dapat ini. Ya, isi perutnya siapa? Hamzah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hindun? Ada yang dibikin anting, dibikin kalung. Ini saking bencinya kepada siapa? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini Wahsy, alhamdulillah dengan izin Allah, ketika peperangan ini dia termasuk yang bisa apa? Menaklukkan siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Jadi ini orang ngaku jadi nabi ya terbunuh juga, ya. Karena setiap orang pasti ujungnya akan apa? Mati, ya. Nah, ini 3 orang, ya. Kemudian yang keempat, bahwasannya yang ngaku jadi nabi, kalau tadi 3 yang disebutkan semuanya laki-laki. Ternyata ada juga dari kalangan apa? Perempuan. Masya Allah. Ya, ada juga dari kalangan apa? Perempuan. Siapa itu? Wa minhum Sajah binti Al-Haris At-Taghlibiyah. Namanya Sajah, anak perempuannya Al-Haris dari suku Bani Taghlib. Ya. Kanat min Nasara al-Arab, dulunya dia sebelum masuk Islam. Jadi ini yang ngaku-ngaku jadi nabi ini pernah muslim. Ya, bukan orang ujug-ujug dia apa enggak, muslim sebelumnya. Jadi dia bersyahadat, berikrar, bahkan mereka dengan orang-orang terbaik yang membersama Rasulullah, para sahabat muslimnya. Tapi ternyata memang inilah mahalnya apa? Hidayah. Ya, ini termasuk seorang perempuan, dulunya dia termasuk agamanya Nasrani, ya, namanya Sajah binti apa? Al-Haris, ya. Ini perempuan ini subhanallah ternyata juga pengikutnya banyak. Hanya tadi ini hidayah Allah, kadang-kadang kita orang sekali apapun jadi nabi dakwahi terus, ingatkan, ya. Dan ternyata dia sama dengan Khuwailid, diingatkan, ya, didakwahi, akhirnya dia aslamat, kembali masuk Islam, ya, padahal sudah ngaku jadi apa? Jadi nabi, ya. Wa hasuna islamuha, kemudian orang ini, perempuan ini, Bu Sajah binti Al-Haris ini, Islamnya malah tambah baik setelah dia ngaku jadi apa? Jadi nabi, ya. Subhanallah. Bahkan intaqalat, dia hijrahnya kemana? Ilal Basrah, ke kota apa? Basrah, ya. Kalau sekarang di Irak situ, wa matat biha, dan meninggal di kota Basrah ini, ya. Jadi ini orang tadinya murtad, mengaku jadi nabi, ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam lagi, dan ternyata keislamannya jauh lebih baik daripada apa? Sebelumnya, ya. Ini makanya kita doa kepada Allah. Tidak ada orang sebanyak apapun dosanya, kalau ngaku datang kepada Allah pasti diampuni. Tapi sebanyak apapun amal ibadahnya, kalau gurur, kalau takabur, kalau merasa ini semata-mata usaha sendiri, jangan-jangan nanti Allah berlepas diri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, makanya kata para ulama, la shaghirata mal israr. Hati-hati dosa kecil itu jangan dianggap kecil. Kalau israr terus-menerus bisa jadi dosa besar. Dosa besarnya bukan naik levelnya, tapi dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi apa? Banyak. Gitu. Wala kabirata, dan tidak ada yang namanya dosa besar mal istighfar. Kalau terus dia minta ampun kepada Allah, apalagi taubat dengan taubatan apa? Nasuha. Jadi ini kita jangan, yang dosanya banyak jangan berkecil hati, yang sudah amal banyak juga jangan berbangga apa? Berbangga diri. Semua kita dilihat nanti ketika menghembuskan napas terakhir dalam kondisi apa, itu yang akan dinilai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kapanpun tidak boleh kita melihat orang kafir ini udah calon neraka jahanam. Belum tentu. Atau ada orang melihat solehnya luar biasa, boleh jadi penghujung hayatnya malah dia apa?
balik arah, nauzubillah ya. Tapi sunnatullahnya biasanya orang yang hidupnya baik, dekat dengan kebaikan, dekat dengan Allah, biasanya ketika meninggal pun dalam kondisi apa? Baik. Itu sunnatullah. Itu yang kita pegang. Terlebih kita selalu minta dalam salat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, ini banyak sekali ini Bapak ya. Kita akan ringkas beberapa ya. Ada lagi di masa tabi'in. Ada seseorang namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ini juga orang mengaku sebagai seorang apa? Nabi. Ya, Al-Mukhtar ini awalnya tazahara bitasyayyu awwala. Ya, awalnya dia cenderung pemikirannya dekat kepada Syiah. Syiah itu apa? Mereka yang tadinya adalah pendukungnya pendukungnya Ali dan fanatik sekali dengan Ali dan keluarga-keluarganya. Termasuk di antara mereka ada yang meyakini bahwasannya yang berhak menjadi khalifah sepeninggalnya Rasulullah adalah siapa? Ali. Ya, bahkan yang ekstrim mereka menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini merebut kekhalifahan, harusnya yang paling layak adalah siapa? Ali. Nah, awalnya dia pemikirannya cenderungnya ke situ. Ya, kemudian apa? Betul-betul dia menjadi orang Syiah, kemudian dia mengaku sebagai apa? Sebagai nabi, ya. Kemudian orang ini diingatkan oleh seorang tabi'in namanya Mus'ab bin Zubair. Ya, Mus'ab bin Zubair mengingatkan sampai diingatkan baik-baik tidak bisa, sampai terjadilah peperangan dan terbunuh. Ya, nah, jadi ini nauzubillah ya, Al-Mukhtar ini hidup ya setelah masa Rasulullah, bahkan setelah generasi para sahabat ngaku jadi nabi diingatkan nggak bisa. Ya, sampai akhirnya ujung-ujungnya apa? Terbunuh. Kemudian yang terakhir sekali, di abad modern ini ada orang yang sangat-sangat familiar. Dia berasal dari negeri India, namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Nama agamanya di kita aliran ini lebih dikenal dengan Ahmadiyah. Tapi kalau Bapak baca-baca literatur berbahasa Arab, apalagi berbahasa India asli, itu lebih dikenal dengan Qadianiyah. Kenapa? Karena Mirza Ghulam Ahmad ini berasal dari sebuah kota namanya Qadian. Gitu. Jadi orang mereka menisbatkan Qadiani. Karena kalau Ahmadiyah namanya Ahmad banyak, gitu ya. Nah, ini khawatir orang bingung. Nah, makanya di negaranya agama keyakinan aliran seperti ini lebih banyak dikenal dengan sebutan apa? Qadianiyah. Di kita lebih familiar dengan sebutan apa? Ahmadiyah. Ini yang sempat rame di beberapa kali presiden dituntut supaya ini dibubarkan, dikeluarkan oleh MUI fatwanya, fatwa jelas-jelas sesat ya. Tapi sekarang berkembang dan baru kemarin mereka mengadakan konferensi tingkat internasional dan jumlah pengikutnya subhanallah la haula wala quwata illa billah ya. Ini termasuk saya melihat ada beberapa tokoh di kita, dia menghadiri dan bahkan membuat paper skala nasional dan internasional. Dia mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak sesat. Ya, sedangkan MUI sudah mengeluarkan dari lama merekomendasikan. Hanya memang pemerintah nggak berani. Kenapa? Takut nanti selalu mainan orang luar itu HAM. Ini melanggar kebebasan agama. Padahal para ulama kita mereka kalau nggak mengaku Muslim nggak ada masalah. Ini masalahnya mereka kan ngakunya Islam, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Kalau agama mereka jelas silahkan, nggak ada masalah. Tapi ini mereka ngakunya apa? Islam, gitu ya. Nah ini nauzubillah. Ini Mirza Ghulam Ahmad, ya. Apa yang dilakukan orang ini? Kata Mirza Ghulam Ahmad, ya talaqa al-wahya minas sama, bahwasannya dia mengaku kepada pengikut-pengikutnya dia mendapatkan wahyu langsung dari mana? Dari langit, gitu ya. Jadi pernah didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril, masya Allah ya. Padahal dalam keyakinan kita tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini mengatakan umur saya akan sampai 80 tahun. Kemudian ada seorang syekh dari India namanya Syekh Sanaullah, ya, bermubahalah ini saling sumpah, ya. Kata syekh ini yang pertama kali bilang malah Mirza Ghulam Ahmad, kalau saya benar dan Anda salah,
maka Anda akan mati kena penyakit taun. Tapi kebalikannya, kalau Anda benar dan saya ternyata hanya mengklaim bukan nabi, maka saya akan mati dalam kena penyakit apa? Taun. Ternyata pada tahun 1908 ya, orang ini mati, mertuanya sendiri, ya, bapak dari suaminya sendiri yang menyaksikan ini Mirza Ghulam Ahmad matinya dia kena apa? Kena taun, dan itu karena mubahalah yang dia lakukan dengan seorang syekh dari India namanya Syekh Sanaullah. Karena dia mengatakan, kalau saya benar, Anda salah, Anda akan mati karena penyakit apa? Taun. Tapi kalau kebalikannya, Anda benar dan saya ternyata ngaku-ngaku hanya jadi nabi, maka biarkan saya akan kena kutukan, akan mati dengan apa? Taun. Dan ternyata subhanallah Allah kabulkan. Ya, nauzubillah. Ini orangnya sudah tidak ada, tapi pemikirannya banyak, khususnya di negara-negara yang muslimnya minoritas ini banyak. Termasuk saya lihat memang berkembang pesat di negara-negara Eropa yang muslimnya sedikit, karena memang mereka menggunakan pendekatan sosial, bikin Islamic Center, bikin hospital, bikin bantuan sosial. Mereka tidak mempedulikan akidahnya apa. Awalnya banyak yang masuk karena itu. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan ini kita semua diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kokoh berpegang teguh kepada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.